Kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan agar firman Tuhan pagi hari ini boleh kita dengar. Tuhan memberikan pencerahan kepada kami. Kita akan tundukkan kepala. Kami menikmati anugerah-Mu atas kami hari ini, hari yang Kau buat kami, di mana kami boleh datang kepada Engkau. Saatnya kami sebentar akan mendengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini juga boleh mengingatkan kami betapa Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau yang telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Engkau telah kembali ke sorga, dan Engkau telah memberikan bagi kami penolong yang setia bagi kami, yaitu Roh Kudus. Biarlah Tuhan pagi hari ini Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami ini membawa kami semakin hari semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin lebih mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan itu begitu baik. Sudah menyediakan tempat bagi kita ya. Tuhan Yesus naik surga. Tetapi saudara, Tuhan Yesus itu menjanjikan sesuatu bagi kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu buat kita, dan Tuhan Yesus memenuhi janjinya untuk apa? Memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus ya. Saudara, Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia tidak, ketika dia naik ke sorga, dia berkata dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu yang kita mungkin nggak punya pegangan barangkali gitu ya, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita, dia memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Jadi sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus ada ya bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia sebelum ke sorga itu dia memberikan satu perintah melarang mereka, dikatakannya dalam ayat yang tadi kita baca, dilarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan gitu ya untuk jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk apa saudara Tuhan Yesus menyuruh mereka tinggal di situ? Yaitu untuk tunggu Tuhan, Yesus akan memenuhi janjinya, janji Bapa kepada kita. Kalau Tuhan yang setia itu pasti tidak akan meleset. Ya, Tuhan itu pasti akan memenuhi semua janjinya. Jadi Tuhan Yesus memenuhi janjinya untuk apa? Menurunkan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Saudara, pentingkah Roh Kudus bagi orang-orang Kristen? Bila penting, sejauh mana hal itu penting, saudara? Ya, tentu saja penting, saudara ya. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menyertai kita, tinggal di dalam kita selama-lamanya sampai akhir zaman. Dikatakan seperti itu.
Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita selama-lamanya sampai akhir zaman. Berarti sepanjang kehidupan kita, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan Roh Kudus tinggal dalam kita, Roh Kudus itu selalu ada di dalam kita sampai kapanpun. Dia tidak akan meninggalkan orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kalau seseorang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan seorang Kristen. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah yakin percaya, Roh Kudus pasti ada di dalam diri kita. Ya. Saudara, Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memilih Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Ya, saudara, kalau gitu, bagaimana kita bisa mengetahui atau mengenal Roh Kudus? Ya, apakah ada di dalam diri kita Roh Kudus ini? Ya, saudara, kita dapat mengenal Roh Kudus karena apa, saudara? Karena kita bisa merasakan Ia diam di dalam hati kita dan menyertai kita. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17 kita. Yohanes 14 ayat 17. Dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita bisa merasakan hadirat akan Roh Kudus. Ya, misalnya saat kita sedang berada di dalam pergumulan berat barangkali, ya, atau dalam masalah-masalah seperti itu, Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa merasakan. Kalau kita dalam masalah, kemudian kita akan tetap merasakan bahwa Tuhan pasti menolong. Itu artinya apa? Artinya ada Roh Kudus yang tetap berbicara di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa merasakan, oh, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, Dia selalu memberikan kedamaian kepada kita, sukacita dan petunjuk, ya, petunjuk saat-saat kita barangkali harus memilih atau kita dalam saudara, saya pernah begini, ya, suatu saat saya berbincang-bincang dengan orang gitu, saya injili gitu. Kemudian dia menanyakan sesuatu kepada saya. Pertanyaannya saya belum selama ini nggak ngeh gitu, ya, nggak ngeh, dan ayat-ayatnya saya nggak tahu apa jawaban daripada orang itu. Tetapi saudara, entahlah, tiba-tiba terbersit dari saya mengatakan ayat ini jawabannya, dan ternyata tepat sekali jawaban saya. Padahal saya tidak hafal atau tidak selalu mengatakan ayat-ayat seperti ini, tetapi tiba-tiba saya teringat akan itu. Itulah barangkali contohnya, ya, Roh Kudus menolong kita di dalam saat-saat kita barangkali kalau seperti ini, ketika kita bersaksi, Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mengucapkan sesuatu yang tepat gitu kepada seseorang. Jadi kita bisa merasakan apa yang terjadi di dalam diri kita kalau Roh Kudus ini ada tinggal di dalam kehidupan kita, ya. Saudara bisa rasakan sendiri. Saudara, kemudian kita juga bisa mengetahui Roh Kudus itu kalau kita baca Alkitab gitu, ya, ajaran-ajaran kitab, kita bisa tahu, oh, ternyata betul Roh Kudus itu, yakin kita bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Saudara, kemudian apakah yang kita lakukan ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus ini ada di dalam diri kita? Ya. Saudara, kita harus menjaga kekudusan hidup kita, atau kita
menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak hidup kita. Misalnya menjaga mulut kita dengan mengucapkan kata-kata yang baik, jangan sumpah serapah, berkata-kata yang kotor barangkali ya. Kita harus selalu sebagai anak-anak Tuhan yang didiami oleh Roh Kudus, kita harus selalu berkata-kata itu kata-kata yang membangun. Jangan mengatakan hal-hal yang menjatuhkan gitu ya. Jangan yang mengecilkan hati orang lain, menghina atau mengejek macam seperti itu. Tetapi sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus selalu mengatakan hal-hal yang baik, yang selalu membangun gitu ya. Saudara, kita harus menjauhkan hal-hal yang najis dan memakai tubuh kita untuk hal-hal yang benar dan berguna. Jadi kita melakukan, kalau menyadari bahwa Roh Kudus ini selain selalu mengucapkan kata-kata yang membangun, kita juga pakai tubuh kita ini untuk hal-hal yang benar dan berguna. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ya, saudara, kita ini bukan milik kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, menggunakan tubuh kita ini, pergunakanlah untuk hal-hal yang baik, karena bukan milik kita sendiri, kata firman Tuhan seperti itu ya, jelas ya. Saudara, kemudian 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, saudara, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus ini tinggal di dalam diri kita, saudara, masakan ya, masakan kita mau melakukan sesuatu yang buruk gitu ya, sesuatu yang nggak benar gitu. Padahal kemana-mana kita pergi ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang nggak benar, kita barangkali mencederai Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita tahu bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, hati-hati di dalam kita melakukan sesuatu, ketika kita bergaul, berkata-kata berapa, karena jangan sampai memalukan Roh Kudus atau menghina, mengejek gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang nggak benar, berarti kita sedangkan Roh Kudus itu di dalam kita ini Roh Kudus yang mulia, yang kudus, tetapi kita masa sih gitu, kita ini diawasi oleh Roh Kudus, tetapi kita masih mau melakukan. Misalnya apa, saudara? Ketika kita berselingkuh barangkali, ya, itu kan Roh Kudus ada, tapi masa sih mau melakukan hal seperti itu? Ketika kita korupsi, ketika kita mencuri harta atau apapun juga ya, hal-hal yang baik, masa sih gitu? Ada roh yang ada di Roh Kudus yang dalam diri kita ini, kita masih mau melakukan hal-hal seperti itu. Jadi saudara, ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita lakukan hal-hal yang benar ya, kita sadari hal-hal seperti itu. Saudara, kita akan membaca Lukas 24 ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat yang ke-49. Saudara, Roh Kudus adalah kekuasaan dari tempat tinggi. Roh Kudus itu punya kuasa dari tempat tinggi. Kita baca Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Roh Kudus ini kuasa dari tempat tinggi. Ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri kita,
maka kuasanya akan mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Harkat kita akan diangkat oleh Roh Kudus ke tempat yang tinggi karena kita berada di tempat tinggi ya. Jadi kita dibawa ke tempat tinggi, maka segala sesuatu yang berada di bawah kita akan terlihat kecil. Kalau kita ada di atas tinggi, kita melihat ke bawah ya. Misalnya kita berada di lantai 30 misalnya. Saudara, kita melihat ke bawah, benda-benda di bawah itu kecil gitu ya. Jadi ketika kita berada di bawah, di atas, kita melihat hal-hal di bawah itu kecil. Ketika Roh memenuhi kita, maka kita akan memandang segala masalah dalam hidup ini menjadi kecil saja ya. Jadi saudara, jika hari ini ya kita sedang mengalami masalah-masalah yang berat dan pergumulan-pergumulan yang sulit, minta kepada Roh Kudus supaya oleh kuasanya kita bisa melihat persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi ini jadi terasa kecil saja. Nah, ya. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, masalah-masalah di dalam kehidupan kita ini akan kita rasakan enteng saja ya, kecil saja, enggak menekan kita, enggak masalah kita. Karena apa? Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudara, sebaliknya ya, jika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita jadi kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka kita berarti berada di tempat rendah ya, karena enggak ditinggikan oleh Roh Kudus. Kita pasti akan kesulitan untuk melihat pengharapan yang tinggi. Pengharapan apa? Kita pengharapan ya, ketika masalah-masalah yang kita hadapi ini, kita kan tentu mengharapkan sesuatu ya, yang kita bisa menyelesaikan masalah yang sulit-sulit seperti itu. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita tidak punya pengharapan seperti itu. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja, enggak punya kuasa, enggak punya otoritas untuk menyelesaikan masalah-masalah karena enggak punya Roh Kudus ya. Jadi kita akan sulit untuk melihat atau kalau enggak punya Roh Kudus ini, kita akan sulit untuk melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, ada beberapa hal mengapa Roh Kudus itu mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Yang pertama adalah Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang dimaksud semua orang di sini tentu ya, seperti tadi setelah dikatakan bahwa semua orang ini adalah orang-orang yang percaya ya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Jadi sebagai orang percaya kita diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa. Kuasa tersebut adalah mensahkan, melegalkan kita ini sebagai anak-anak Allah. Jadi seringkali kita barangkali mengatakan ya, kita ini anak Tuhan gitu, kita ini anak Allah atau kamu anak Tuhan. Tetapi benarkah kita ini ada anak-anak Tuhan? Kita bisa mengujinya ya, saudara. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kita punya kuasa itu, ya, punya kuasa itu. Saudara, jadi dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan menerima kudus sehingga kita diberi kuasa, otoritas sebagai anak-anak Allah. Anak Bapa punya otoritas di dalam kerajaan Allah ini. Kita boleh menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita,
apa saja ya yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan itu kan berlimpah-limpah bagi kita. Ya. Yang kedua, saudara, Roh Kudus akan mengangkat kita menjadi manusia yang kudus. Ya. Kita diangkat oleh Roh Kudus ini ke tempat tinggi ini adalah untuk apa? Untuk menjadi manusia-manusia yang kudus. Saudara, kekudusan ini bukanlah sesuatu hal yang barangkali kalau kita dengar kita hidup kudus gitu ya. Kita barangkali kebayangnya hidup kudus ini tentu tinggal di biara, jauh dari pergaulan dunia gitu ya. Kita bisa menyendiri, jadi jauh daripada hal-hal yang kotor gitu. Jadi seperti itu barangkali mengasingkan diri barangkali seperti itu. Saudara, kekudusan bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Hidup kita sebagai manusia kudus ini tentu bisa kita lakukan ya. Banyak orang yang menganggap nggak bisa tuh menjadi orang yang kudus, gitu, orang yang hidup kudus. Ya, saudara, Alkitab mengajarkan bahwa kita bisa mencapai kekudusan, namun memang melakukannya nggak mudah ya untuk kita selalu hidup kudus. Ya. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus ya, sekalipun dia ini bergaul dengan orang-orang yang berdosa ya di sekeliling Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayani ya, tetapi kita lihat Tuhan Yesus nggak jadi kekudusannya nggak luntur gitu. Tuhan Yesus tetap kudus, dia nggak kekudusannya nggak turun gitu ya karena bergaul dengan orang-orang berdosa. Karena Allah itu adalah yang kudus ya. Ya, kita harus bisa merubah dari orang-orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Kita bisa hidup kudus karena kita punya kuasa Roh Kudus. Gimana caranya, saudara? Caranya Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16 mengajarkan bahwa Roh Kudus akan menguatkan setiap firman Tuhan dalam batin kita. Kita belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, ya, merenungkan seperti itu. Roh Kudus akan menguatkan firman Tuhan yang kita baca. Jadi kita akan diteguhkan hati nurani kita dan kita akan mampu untuk berkata-kata tidak kepada dosa. Ya. Saudara, kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman seseorang semakin teguh dan kuat, sehingga berpikir, berkata-kata, bertindak selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti itulah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita bisa hidup kudus, tidak berbuat dosa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus seharusnya hidup semakin kudus ya. Setiap hari kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita bisa setiap hari kita bisa hidup kudus dari hari ke hari. Setiap hari pikiran kita adalah pikiran kudus, perkataan kita adalah perkataan kudus, dan perilaku kita adalah perilaku kudus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai karakter, yang mempunyai sifat kudus. Jadi Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kita pasti akan bisa memampukan kita hidup kudus, semakin hari semakin kudus, dan kita bisa menjadi manusia yang unggul di dalam lingkungan kita ya, karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, jika kita dipenuhi Roh Kudus, kendali hidup kita secara penuh pasti ada di tangan Roh Kudus. Kepenuhan ini meliputi enggak hanya sebagian dari kehidupan kita, tetapi seluruh
seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, segala aspek kehidupan kita akan dikuduskan. Artinya hati, pikiran, kemauan, perasaan, emosi dikuasai dan dikendalikan hidup kita oleh Roh Kudus. Jadi itulah pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, seringkali kita barangkali nggak menyadari Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Kita seringkali kurang menyapa gitu ya, kurang menyapa. Kita jarang berkata kalau kita minta pertolongan, kita biasanya minta tolong Tuhan Yesus gitu ya, tolong saya. Kita jarang bilang Roh Kudus tolong saya, walaupun Roh Tuhan sama dengan Roh Kudus ya, tetapi Tuhan mengatakan akan memberi penolong yang lain atau Roh Kudus. Jadi kita sekarang hidup ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Seringkali kita jarang menyapa Roh Kudus gitu. Jadi kalau kita ingat ya sekarang bahwa ternyata Roh Kudus itu begitu penting di dalam kehidupan, membuat hidup kita ini hidup kudus. Kita sering-seringlah menyapa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah pribadi, saudara ya, pribadi. Dia juga punya perasaan gitu. Jadi ketika kita sering menyapa, bergaul dengan Roh Kudus itu akan hidup ya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, saya akan akhiri firman Tuhan ini. Kepenuhan Roh Kudus ini merupakan sebuah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita dipenuhi oleh Kudus, hidup kita total diserahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin, saudara, kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan kita serahkan total kepada Tuhan, sungguh luar biasa. Hidup ini sungguh menyenangkan ya. Hidup bersama Tuhan itu sungguh menyenangkan. Kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Kita mau apa saja, barangkali bertemu dengan masalah, bertemu dengan kesulitan, apalagi kalau bertemu dengan kesenangan mah udah jangan katakan ya. Kalau kita bertemu dengan kesulitan masalah, kalau kita punya Roh Kudus, aman saudara. Kita akan merasakan hidup ini akan punya ketenangan, karena kita tahu Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran Roh Kudus. Kami diingatkan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami sekalian ini begitu berkuasa dalam kehidupan kita, begitu menguasai kehidupan kita, sehingga apapun yang kami perbuat seakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami diingatkan hari ini tentang Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami sekalian ini. Kami telah mendengarkan semua ini dan kami mau lakukan apa yang telah kami dengar ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, Hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin.